Bab 225. Ada adik, sungguh baik. Pikiran jahat. Dunia terbagi menjadi yin dan yang, dan semua hal saling mendukung dan menahan satu sama lain. Dan orang-orang secara alami dibagi menjadi baik dan jahat. Pada awalnya manusia pada dasarnya baik, tetapi pada kenyataannya juga disertai dengan kejahatan. Bagi orang yang kuat, pikiran yang baik dapat bermanfaat bagi dunia, tetapi jika pikiran jahat muncul, semua benda akan binasa. Dan untuk Mileye, jika kamu baik padanya, dia akan baik padamu, tetapi jika kamu jahat padanya, dia akan 10 kali, 100 kali lebih jahat darimu. Dia memperlakukan orang sebagaimana orang memperlakukannya. Mileye tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti membalas kebaikan dengan kebencian, tapi dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk membalas dendam dengan kebaikan. Ketika jiwa pedang pikiran jahat itu keluar, pedang di tangan Hansen Xia tiba-tiba bergetar hebat, lalu seketika berubah menjadi hitam pekat, dan tangan Hansen Xia benar-benar mulai mati. Wajah Hansen Xia berubah drastis, dia dengan cepat melepaskan tangan kanannya, dan pedang itu terbang kembali ke kotak pedang di belakang Mileye dalam sekejap. Hansen Xia tampak sangat serius. Pada saat ini, telapak tangan kanannya telah kehilangan lapisan kulitnya. Jika dia terlambat barusan, seluruh tangannya kemungkinan besar akan menghilang. Jiwa pedang apa itu? Hansen Xia mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye di kejauhan, tapi Mileye tiba-tiba menghilang. Hansen Xia menyipitkan matanya. Di matanya, sinar cahaya pedang semakin dekat dengannya. Pedang yang sangat cepat. Sangat sedikit orang di lapangan yang dapat dengan jelas melihat lintasan pedang ini. Namun, Hansen Xia berbalik sedikit ke samping dan langsung menghindari pedang. Pedang lewat, Mileye lebih dari 10 meter di belakang Hansen Xia. Berhasil menghindar. Wajah Mileye tanpa ekspresi, tapi dia sedikit waspada di dalam hatinya. Musuh tidak boleh dianggap enteng dan sembrono, apalagi orang di hadapannya ini adalah peringkat keempat peringkat jenius super. Bagaimana orang seperti itu bisa lemah? Hansen Xia menoleh untuk melihat Mileye dengan ekspresi muram, jenius pertama Kingsu. Huff, kamu benar-benar katak dalam tempurung, bodoh. Pada saat ini, wajah Hansen Xia sedikit berubah, karena di kejauhan, sebuah pedang terbang ke arahnya, dan kecepatannya benar-benar di luar jangkauan alam harmoni dewa. Harus dikatakan bahwa bahkan beberapa alam ribuan semesta tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Pedang ini telah jauh melampaui rata-rata master alam ribuan semesta. Dan Hansen Xia baru saja mengambil langkah ke kanan, dan pada langkah ini, dia langsung menghindari pedang terbang yang secepat kilat ini. Sangat mudah. Inikah jenius pertama di Kingsu? Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba maju. Dia menatap Mileye dengan sarkasme di matanya. Jadi jenius pertama Kingsu benar-benar sampah, kamu. Di kejauhan, Mileye menunjuk satu jari, dan seberkas cahaya pedang terbang keluar. Jelek. Suara pria paruh baya yang berbicara tiba-tiba berhenti karena sebilah pedang menembus tenggorokannya. Pria paruh baya memegang pedang dengan erat di kedua tangannya, matanya penuh kengerian, dan di tenggorokannya darah menyembur seperti air mancur. Mileye menoleh menghadap pria paruh baya, aku paling tidak suka orang yang banyak bicara. Saat suara terdengar, dia membuka telapak tangannya, dan pedang di tenggorokan pria paruh baya terbang ke belakang dan mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Memegang pedang, Mileye tidak bicara omong kosong, dia berbalik dengan pedang di tangan dan menyerang Hansen Xia di kejauhan. Melihat Mileye bergegas ke arahnya, Hansen Xia juga memiliki tatapan serius di matanya.
Jangan menatapnya dengan mudah. Menghindari dua pedang Mileye, sebenarnya itu tidak mudah. Kekuatan Mileye juga agak di luar dugaannya. Pada saat ini, Mileye sudah berada di depan Hansen Xia dengan pedang di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan menikam. Momentum pedang yang kuat langsung menyelimuti Hansen Xia. Begitu momentum pedang itu keluar, tanah tempat keduanya berdiri pun retak dalam sekejap. Hansen Xia tanpa ekspresi, tidak menghindar. Pedang Mileye, tanpa ketegangan, langsung menusuk alis Hansen Xia. Jelek. Ada suara robek. Itu adalah suara udara yang terkoyak. Palsu. Reaksi Mileye sangat cepat, dia berbalik dan menebas dengan pedang. Tetapi kecepatannya setengah detik lebih lambat dan tinju telah menghantam dadanya. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat, tapi dia tidak terhempas. Melihat adegan ini, wajah Hansen Xia langsung berubah. Karena di dadanya, pakaiannya telah robek dan ada bekas pedang yang dalam di dadanya. Hansen Xia terlihat sangat ganas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mileye. Ada aliran udara putih di perut Mileye. Aliran udara putih inilah yang memblokir pukulannya secara tiba-tiba. Jiwa pedang. Dua bentuk jiwa pedang. Hansen Xia mengepalkan tangan kanannya perlahan. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba naik ke udara. Di udara, tekanan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba muncul. Ketika tekanan ini muncul, bumi dalam radius 100 meter getar kencang. Di sekitar, banyak orang terkejut dan mundur. Melihat adegan ini, ekspresi Bennett Mo dan yang lainnya langsung menjadi serius. Wina Lian tiba-tiba berbisik, teknik seni bela diri alam langit. Di kejauhan di udara, tekanan yang berasal dari tubuh Hansen Xia masih meroket dengan liar. Tinju kanan yang terkepal di tangan kanannya memancarkan cahaya merah saat ini, dan tekanan yang kuat mengalir keluar dari tangan kanannya. Momentum langit dan bumi. Teknik seni bela diri alam langit memiliki kekuatan langit dan bumi. Di bawah, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye telah menjadi guntur pemberian Lin Siye kepadanya. Begitu memegang pedang alam langit, momentum pedang yang terdapat di pedangnya langsung melambung. Dia tiba-tiba memblokir momentum yang berasal dari Hansen Xia. Di udara, Hansen Xia tampak mengerikan, tubuhnya berputar, kemudian dia meninju, pinjam pukulan dari langit, bumi runtuh. Saat suara terdengar, momentum di tinju Hansen Xia tiba-tiba melonjak, setidaknya 5 kali lebih banyak, dan di bawah, momentum pedang Mileye langsung ditekan. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat menyapu dari langit, seolah menghancurkan bumi. Di bawah kekuatan dan tekanan yang kuat ini, Mileye seperti perahu kecil di tengah badai, yang bisa ditelan kapan saja. Di bawah tatapan semua orang, Mileye tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang hitam dan naik ke langit. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat Mileye melakukan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, momentum pedang yang ada di pedangnya langsung melonjak, dan momentum pedang kuat itu langsung melawan momentum langit dan bumi yang berasal dari Hansen Xia, dan cahaya pedang itu melintas di mana-mana, setiap inci terkoyak, seperti bambu patah. Pedang ini bisa dikatakan sebagai pedang terkuatnya, apalagi setelah didukung oleh jiwa pedang pikiran jahat. Kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bang! Di udara, raungan tiba-tiba bergema, dan kemudian sinar pedang dan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekeliling, dan orang-orang di sekitar merasa ngeri. Mereka mundur lagi. Lokasi di mana Mileye dan Hansen Xia berada diliputi oleh cahaya pedang dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi masih ada ledakan dalam cahaya pedang dan gelombang udara itu.
Jelas, keduanya masih bertarung dengan sengit. Sama seperti ini, itu berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Cahaya pedang dan gelombang udara perlahan menghilang. Mileye dan Hansen Xia juga muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, keduanya berjarak sekitar 20 kaki. Mileye menunjuk ke tanah dengan pedang petir di tangannya. Pedang petir itu hitam pekat, dan darah menetes dari ujung pedang. Di seberang Mileye, Hansen Xia berdiri di sana. Pada saat ini, lengan kanannya hilang. Ketika mereka melihat bahwa Hansen Xia kehilangan lengan kanannya, ekspresi orang-orang di belakang Hansen Xia semua muram. Tidak ada keraguan bahwa Hansen Xia kalah. Hansen Xia menatap Mileye, "Aku tidak kalah denganmu, aku kalah dari pedang alam langit di tanganmu." Mileye mengangkat pedang di tangannya dengan wajah bangga, "Adikku yang memberiku pedang ini. Siapa yang kamu salahkan karena tidak memiliki harta alam langit? Kamu tentu saja harus menyalahkan dirimu sendiri. Siapa bilang kamu tidak punya saudara perempuan?" Hansen Xia memegang pedang petir di tangannya. Mileye sangat senang saat ini. Sebenarnya, selama itu diberikan oleh Lin Xiye, dia menyukainya. Memiliki saudara perempuan, itu benaran sangat bagus. Tentu saja, jangan seperti Seli Tuba. Dengan adik perempuan seperti ini, takutnya kakaknya akan dipermainkan sampai mati. Hansen Xia menatap Mileye dalam-dalam, "Aku meremehkanmu. Keluarga situ juga meremehkanmu. Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan meremehkanmu setelah aku kembali. Kamu." Pada saat ini, pedang petir di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang memudar. Wajah Hansen Xia berubah drastis, hanya ingin menggunakan tangan kanannya untuk melawan. Tetapi pada saat ini dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa tangan kanannya sudah hilang. Itu hanya jeda sekejap dan pedang itu lewat di antara alisnya dalam sekejap. Jelek. Garis darah menyembur keluar dari antara alis Hansen Xia. Mileye berjalan perlahan ke Hansen Xia. "Kembali. Apakah kamu masih ingin kembali? Benar-benar terlalu banyak berpikir." Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan di tangan Hansen Xia terbang ke tangannya. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan Hansen Xia, Mileye tercengang. Di dalam cincin penyimpanan sebenarnya ada tombak panjang alam sejati tingkat atas, apalagi hampir 100 juta batu spiritual kualitas super. Sangat kaya. Ini adalah pikiran pertama di benak Mileye saat ini, dan ratusan juta batu spiritual kualitas super pasti dijarah dari Changlan Zhou oleh Hansen Xia, tentunya juga termasuk tombak panjang alam sejati tingkat atas ini. Memikirkan hal ini, dia menghadapi ratusan orang di depannya, dan orang-orang ini sepertinya menyimpan sebagian besar harta Changlan Zhou di tubuh mereka. Jika orang-orang ini diizinkan memasuki Qingzhou, bisa dibayangkan betapa tragisnya nasib kerajaan Jiang dan kerajaan Ming. Di lapangan, mata ratusan orang semuanya ketakutan saat ini. Mileye memenggal kepala Hansen Xia yang menduduki peringkat keempat dalam peringkat jenius super, yang berarti kekuatannya telah mencapai peringkat keempat dalam peringkat jenius super. Takut. Tidak ada yang tidak takut. Tapi kalau mundur saja seperti ini, tidak ada yang mau. Mereka telah datang ke Qingzhou, asalkan masuk ke Qingzhou, wanita, uang, apapun yang diinginkan juga apa. Kembali sekarang, maka akan rugi besar. Saat itu, seorang lelaki tua bungkuk tiba-tiba maju. Alam Arhon. Ini bukan lagi alam seribu semesta, tapi alam Arhon. Orang tua bungkuk ini berjalan di depan Mileye. Dia melirik Mileye, ekspresinya sangat lembut. "Aku adalah tetua utama Sekte Suanyo dari benua Dewa Dataran Tengah.
meskipun sekte Suanyo bukan kekuatan kelas 1, tetapi dalam sekte kami, Master Alam Seribu Semesta juga memiliki selusin. Alam Archon tidak banyak, tetapi ada juga 4 atau 5. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye dan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku tidak bermaksud ancaman, sungguh, tidak ada ancaman sama sekali, teman kecil, jangan pikirkan itu." Mileye berpikir sebentar, lalu tersenyum, "Aku mengerti. Ngomong-ngomong, apakah senior tahu Akademi Changmu?" Orang tua itu mengangguk, "Tentu saja aku tahu." Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku membantai Akademi Changmu. Yah, aku tidak punya pendukung, sungguh, tidak ada satu pun pendukung. Aku membunuh lebih dari selusin alam ribuan semesta dan beberapa Master Alam Archon di Akademi Changlan." "Oh, senior, seperti apa ekspresimu ini? Jangan tidak percaya, sungguh, aku Mileye tidak punya pendukung, aku melakukan semuanya sendiri." Bersambung.